Baik, sekarang kita akan membahas tentang distribusi binomial ya. Ya, jadi seperti yang diutarakan di sini, ya namanya distribusi binomial ini ada kaitannya dengan eksperimen Bernoulli ya, atau distribusi Bernoulli yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya di kuliah sinkron ya. Seperti yang sudah kita ketahui ya, yang namanya eksperimen Bernoulli itu adalah eksperimen yang memiliki dua keluaran. Jadi satu eksperimen Bernoulli di sini ya, satu di sini dulu. Satu eksperimen Bernoulli, satu eksperimen Bernoulli itu hanya memiliki dua keluaran ya, memiliki dua keluaran, sukses atau gagal ya. Jadi sukses atau gagal ya. Dan umumnya kalau kita menggunakan variabel acak Bernoulli ya, jadi variabel acak Bernoulli ini kita misalkan katakanlah variabel acaknya itu kita gunakan notasi y ya, maka y akan punya dua keluaran ya, y sama dengan 0 itu bisa digunakan untuk merepresentasikan gagal atau kebalikannya ya. Yang penting adalah yang penting konsisten aja ya. Atau y sama dengan 1 itu merepresentasikan sukses ya. Dan probabilitas y sama dengan 1 itu diset dengan p ya. Itu kemarin yang sudah kita bahas. Nah, kalau eksperimen Bernoulli-nya itu kita ulang sebanyak n kali ya, maka jumlah sukses pada n eksperimen Bernoulli itu adalah Bubacak binomial ya. Misalkan kalau kita punya 5 ya, atau n sama dengan 5 ya, atau n sama dengan 5 eksperimen Bernoulli, n sama dengan 5 eksperimen Bernoulli ya. Berarti ini kita ulang sebanyak 5 kali kan. Nah, berarti kita punya gagal misalkan ya, sukses, sukses, gagal, sukses ya kan. Nah, berarti di sini ada jumlah suksesnya berapa nih ya? Ini jumlah suksesnya sama dengan 3 ya kan. Jumlah suksesnya sama dengan 3 ya. Coba kita lihat di kertas kosong dulu ya. Ya, sebagai contoh di sini kita punya n sama dengan 5 eksperimen Bernoulli ya. N sama dengan 5 eksperimen Bernoulli. Nah, kemudian keluarannya adalah dan ternyata diperoleh ya, dan ternyata diperoleh misalkan sukses, gagal, gagal, sukses, gagal. Maka berarti di sini kan kita punya jumlah sukses itu 2. Nah, kalau misalkan X itu adalah variabel acak ya, variabel acak yang merepresentasikan jumlah sukses, yang merepresentasikan jumlah sukses, maka otomatis X itu bisa bernilai berapa aja ya. X bisa bernilai 0 ya kan, 1, 2, 3, 4 atau 5 ya kan. Kalau ya kalau jumlah eksperimen Bernoulli-nya itu ada 5 ya kan. Ya. Ya, nah jadi pertanyaannya sekarang kok ya dia bisa bernilai 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4 atau 5 kan. Berarti kita bisa mencari tahu peluang dapat 0 berapa? Peluang kita dapat 0 sukses dari 5 eksperimen Bernoulli berapa? Peluang kita dapat 1 berapa ya kan? Peluang kita dapat 2 berapa ya kan? Peluang kita dapat 3 berapa ya. Dan seterusnya ya, sampai kita punya peluang dapat 4. Nah, kalau misalkan probabilitas ini saya gambar dalam suatu grafik ya. Jadi misalkan saya sekarang mau menggambarkan ya, kita punya n sama dengan 5 eksperimen Bernoulli ya kan. Kemudian
Sedangkan X kapital itu adalah variabel acak uh, yang menggambarkan jumlah sukses, ya kan? Menggambarkan jumlah sukses, ya, dari kelima eksperimen tadi. Nah, dari kelima eksperimen tadi. Ini atur duduknya bentar. Ya kan, berarti kan otomatis X bisa bernilai 0 sampai 5 ya. Bernilai 0 sampai dengan 5. Nah, sekarang berarti kan saya bisa menggambarkan ya probabilitasnya, ya kan. Yang mana kita sebut juga dengan distribusi probabilitas ya, atau probability mass function. Probabilitas X sama dengan X kecil, ya kan, atau Fx besar. Boleh pakai yang lain ya, X kecilnya boleh diganti yang lain tuh ya. Ya, ini tentunya bisa kita plot ya untuk X kecil yang berkisar antara 0 sampai 5. Nah, kadang-kadang kalau nanti bentuknya kurang lebih akan seperti ini ya. Yang gede itu yang tengah-tengah ya. Anda bisa cek ya kenapa demikian, nanti akan kita lihat. Tapi bentuknya itu kurang lebih akan seperti ini ya kalau kita. Karena otomatis kayak peluang untuk dapat 5 itu kan kecil ya, karena harus semuanya sukses ya kan. Dan peluang dapat 0 itu juga akan kecil karena harus semuanya gagal. Jadi yang paling mungkin adalah yang ada di tengah-tengah ya. Sepertinya akan seperti ini. Ini hipotesis saja ya. Ini intuisi aja ya. Sepertinya akan seperti ini bentuknya. Ya mungkin nggak sama persis ya, tapi ya yang 5 itu akan seperti ini. Yang 4, nah yang 2 sama 3 ini kurang lebih akan sama. Kayaknya ya. Ini intuisi aja ya. Kita kan belum melihat lebih lanjut ya. Ya, 0, 1, 2. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, ini X yang macam ini itu kita namakan variabel acak binomial. Ya. Bentuknya tentunya untuk n kecil yang berbeda itu akan dapatkan kurva yang berbeda pula ya. Tetapi biasanya yang tengah-tengah ini yang akan peluangnya paling besar. Ya. Variabel acak semacam ini adalah variabel acak binomial, yaitu variabel yang distribusi probabilitasnya itu mengikuti distribusi binomial. Motivasi dari nama binomial akan kita lihat nanti ya. Tetapi variabel acak binomial ini akan muncul ketika variabel acak tersebut itu digunakan ya. Variabel acak tersebut akan dinamai variabel acak binomial, akan masuk dalam kategori variabel acak binomial kalau variabel acak tersebut itu menggambarkan jumlah sukses dari n eksperimen Bernoulli, di mana satu eksperimen Bernoulli bisa bernilai hanya 2, yaitu gagal atau berhasil, atau 0 atau 1 ya, atau produknya rusak atau tidak rusak ya. Koinnya misalkan head atau tail ya. Jadi adalah contoh-contoh di mana kita punya satu eksperimen yang keluarannya itu cuma 2 kemungkinan, lalu kita diminta mengulang eksperimen tadi dan menghitung jumlah head misalkan dari 10 kali lemparan koin ya. Ini adalah variabel acak binomial ya. Nah, sekarang kita kembali ke PPT yang tadi. Ya. Nah, di sini kita mendapatkan formula semacam ini ya. Ini adalah distribusi probabilitas. Tadi kan kita baru gambar grafiknya ya, tetapi kita belum melihat angka cara mendapatkan probabilitasnya bagaimana ya. Nah, kita hanya tadi sekedar melihat bahwa kalau kita punya eksperimen Bernoulli yang diulang-ulang, kemudian kita tertarik dengan menghitung jumlah sukses ya dari n eksperimen Bernoulli tadi, atau kalau eksperimen Bernoulli-nya adalah melempar koin ya, yang keluarannya itu kalau nggak head ya tail, maka kita diminta untuk menghitung berapakah jumlah head dari sekian lemparan tadi, maka kita akan dapatkan variabel acak yang digunakan untuk menggambarkan jumlah sukses atau jumlah head tadi itu adalah variabel acak binomial. Berapakah peluang suatu variabel acak binomial sama dengan nilai tertentu? Ini tentunya kita bisa menggunakan notasi distribusi probabilitas biasa. Nah, khusus variabel acak binomial itu distribusinya sering juga diberikan notasi khusus ya. Ada B kecil XNP. Ini sebenarnya sama aja dengan ini ya. Sama aja dengan notasi PMF biasa atau distribusi probabilitas biasa. Cuma khusus distribusi binomial itu digambarkan dengan notasi kecil B kecil. Kenapa? Karena nilai dari distribusi probabilitas itu akan bergantung pada n ya. Ini jumlah eksperimen Bernoulli-nya. Kenapa jumlah eksperimen Bernoulli bisa menentukan peluang kita dapat
suksesnya berapa, tentunya cukup bisa dijelaskan ya. Kalau Anda ngelempar koin ya, misalkan Anda lempar koin sama dengan 10 kali, kemudian dengan lempar koin sama dengan 80 kali, maka tentunya di sini probabilitas kita dapat head muncul 7 kali itu tidak akan sama ya. Nah, beda dengan ini ya. Jadi probabilitas head muncul 7 kali di kasus lemparan koin sebanyak 10 kali tidak akan sama dengan probabilitas head muncul 7 kali kalau kita lempar koinnya 80 kali. Tidak sama ya. Tidak sama. Jelas beda ya kan. Kalau kita lempar koin 10 kali kayaknya peluang dapat 7 itu lumayan gede, tapi kalau kita lempar koin 80 kali peluang dapat 7 head itu kayaknya kecil ya. Karena kalau 80 kali ya logikanya akan sekitar 30 sampai 40 sampai 50 headnya itu muncul ya. Bisa dipahami ya. Sehingga tentunya jumlah berapa kali kita ngelempar koin itu akan menentukan peluang kita dapat head 7 kali ya, akan beda ya. Kalau ngelempar koinnya sedikit, kalau ngelempar koinnya 1 kali peluang muncul head 1 kali kan 50% misalnya itu kan. Tapi kalau ngelempar koinnya 1000 kali peluang dapat head cuma sekali itu kayaknya nggak gede ya. Ya, sehingga berapa kali kita melempar koin itu adalah jumlah eksperimen Bernoulli itu akan menentukan peluang kita mendapatkan sekian sukses itu berapa ya. Nah, kemudian yang P kecil ya. P kecil ini juga penting karena P kecil adalah peluang sukses dalam satu eksperimen Bernoulli ya. Peluang sukses dapat satu peluang sukses dalam satu eksperimen Bernoulli ya. Peluang sukses dalam satu eksperimen Bernoulli. Ya, ini kalau di kasus lemparan koin berarti sama aja dengan peluang misalkan ya, peluang head keluar dalam satu lemparan koin ya. Dan saya kira wajar ya, jadi ya. Saya kira wajar ya kan. Nah, kalau misalkan sebagai contoh ya kenapa ini punya peranan yang cukup penting karena saya kira bisa dibayangkan ya kalau misalkan kita misalkan probabilitas sukses dalam satu eksperimen Bernoulli ya itu sama dengan 0,25 ya. Dengan tentunya kalau seperti ini maka probabilitas kita dapat X sama dengan 5 dalam N sama dengan 10 eksperimen Bernoulli ya. Ini kalau saya beri notasi alfa. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan situasi yang lain, misalkan probabilitas sukses dalam satu eksperimen Bernoulli ya itu sama dengan 0,5 misalkan, dan kita ditanya yang sama ya, probabilitas X sama dengan 5, ini 5 ya, 5 ini 5 juga dalam N sama dengan 10 juga ya, eksperimen Bernoulli. Ini katakanlah saya beri nama beta ya kan, maka jelas ya, jelas alfa itu tidak akan sama dengan beta ya kan. Karena kalau peluang sukses itu 0,25 ya, maka kalau Anda lakukan 10 kali kemungkinan suksesnya juga seperempatnya ya, 2,5 atau 3, 2 atau 3 kemungkinannya. Puncaknya itu akan di 2 atau 3 ya. Kemungkinan besar jumlah suksesnya itu akan berkisar di 2 atau 3. Karena 1 kali lemparan peluangnya setengah suksesnya. Kalau 10 kali lemparan ya 2,5, tapi kan nggak ada 2,5 ya kan. Ya sekitar 2 atau 3. Sehingga peluang dapat 5 mungkin tidak terlalu besar. Bisa sih, cuma nggak terlalu besar ya. Jadi peluang dapat 5 sukses dalam 10 eksperimen Bernoulli itu tidak akan terlalu besar.
Kalau peluang sukses dalam satu eksperimen cuma 1/4. Ya. Tetapi kalau peluang sukses dalam satu eksperimen Bernoulli itu setengah, maka barangkali peluang kita dapat 5 dalam 10 eksperimen Bernoulli, ya, dapat 5 sukses dalam 10 eksperimen Bernoulli itu akan lebih besar, ya kan? Akan lebih besar, ya. Akan lebih besar, ya. Jadi peluang sukses dalam satu eksperimen Bernoulli itu cukup punya peranan penting untuk mendapatkan total jumlah sukses itu sekian, ya, dengan n yang sama, ya. Ya, jadi sebagai gambaran kalau misalkan kita lempar koin 10 kali, ya, maka probabilitas dapat 5 head, ya. X sama dengan 5. Ya, jadi kalau X itu jumlah head, ya, jumlah sukses kalau ini. Jadi ini head itu dianggap sebagai sukses, ya, jumlah head dalam 10 lemparan, ya. Nah, sehingga peluang X sama dengan 5 jika probabilitas head dalam satu lemparan itu sama dengan 0,25, ini tidak akan sama dengan probabilitas dapat 5 head dari 10 lemparan jika probabilitas head dalam satu lemparan itu adalah katakanlah 0,6 misalkan, ya, jelas beda, ya, jelas beda, ya. Jadi peluang sukses dalam satu eksperimen Bernoulli akan menentukan total jumlah sukses yang bisa kita dapatkan, ya, ketika kita melakukan eksperimen Bernoulli itu berkali-kali, ya. Saya kira bisa dipahami, ya, untuk yang ini. Baik, ini bisa dibersihkan dulu. Nah, sekarang akan kita lihat, ya, lalu kenapa kok peluang distribusi probabilitasnya semacam ini, ya? Kenapa kok probabilitas X sama dengan X kecil seperti ini, ya? Jadi coba kita lihat, ya. Jadi sekarang kita akan lihat mengapa formulanya seperti itu. Oke, ya, jadi jika X jadi jika X adalah variabel acak binomial, ya, variabel acak binomial, ya, menggambarkan tentunya kalau binomial otomatis, ya, ini definisinya, ya, jumlah sukses, ya, jumlah sukses dalam n eksperimen Bernoulli. Maka di mana probabilitas sukses dalam satu eksperimen Bernoulli adalah P. Ya. Kemudian probabilitas gagalnya otomatis, ya, probabilitas gagalnya ya kebalikannya, ya. Ini adalah Q sama dengan 1 min P. Nah, maka distribusi probabilitasnya tadi digambarkan, ya. Itu adalah bentuknya seperti ini, ya. Ada kombinasi, tadi kalau ada melihat ada N lalu X kecil, ya kan. Kemudian P pangkat X 1 min P pangkat N min X, ya kan. Nah, mengapa demikian? Nah, kita sekarang lihat, ya. Sekarang kita lihat. Jadi probabilitas suksesnya kan P, ya kan. Berarti probabilitas gagalnya adalah 1 min P. Nah, sekarang kalau kita punya N sama dengan 5, kemudian kita diminta untuk mencari berapakah probabilitas 3 sukses, ya. 3 sukses, ya. Atau probabilitas X sama dengan 3, ya. Ya. Ya, nah sekarang kan salah satu cara untuk dapat 3 sukses, ya. Salah satu cara untuk dapat 3 sukses, ya, itu adalah sukses, gagal, gagal,
sukses, gagal. Ini adalah satu cara kan. Berarti di eksperimen 1 gagal, sukses, eksperimen kedua gagal, eksperimen 3 gagal, eksperimen keempat sukses, eksperimen 5 gagal. Jadi saya tuliskan lagi ya. Jadi salah satu cara dapat 3 sukses tadi. Salah satu cara dapat 3 sukses dari 5 ya, dari 5 eksperimen Bernoulli. Nah, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah S, G, G, S, G. Dimana S itu sukses, G itu gagal ya. Nah, otomatis bagaimana peluang dapat ini ya? Bagaimana peluang dapat runtun ini ya? Bagaimana peluang dapat runtun ini? Ini kan sama aja dengan probabilitas sukses ya kan di 1 dan gagal di 2 dan gagal di 3 dan gagal di 4 ya kan, dan kebanyakan ini sukses nih ya, maaf, gagal ini sukses berarti ya, gagal sukses di 4, gagal di 5 ya. Sukses di 4 dan gagal di 5 ya. Nah, yang paling penting adalah, kalau independen ya, jika, ini syarat dari pembaca binomial, tapi nanti kita jelaskan ya. Nah, sekarang ini ya, asumsikan eksperimen Bernoulli ke 1, 2, 3, 4, 5 ya, ke Bernoulli ke 1, 2, 3, 4, 5 saling independen ya. Saling independen. Berarti peluang N ini kan akan jadi perkalian kan. Jadi peluang A dan B dan C dan D, kalau A, B, C itu saling independen kan jadinya adalah peluang A kali peluang B kali peluang C kali peluang D. Ini sudah kita pelajari di tentang topik independen dan dependent ya. Independent events ya, di materi yang kedua ya. Ini akan sama dengan ya, kalau ini saling independen kita akan sama dengan probabilitas sukses di 1. Jadi ingat-ingat ya, supaya dapat formula ini berarti saya harus mengasumsikan bahwa tiap-tiap eksperimen Bernoulli harus saling independen ya. Probabilitas sukses di 1 kali probabilitas sukses di 2 kali probabilitas sukses di 2, gagal di 2, maaf ya. Ini sukses di 1 dan gagal di 2 ya. Sukses di 1, gagal di 2 kali probabilitas gagal di 3 nya. Nggak kelihatan ya, 3. Gagal di 3 terus kali probabilitas sukses di 4 dan kali probabilitas gagal di 5. Nah, probabilitas gagal sukses di satu eksperimen Bernoulli adalah P ya kan. Kalau kita lihat tadi, probabilitas suksesnya adalah P ya. Jadi probabilitas sukses dalam satu eksperimen Bernoulli adalah P. Probabilitas gagal di eksperimen Bernoulli adalah 1 min P ya. Jadi dengan demikian ini sama aja dengan P kali 1 min P kali 1 min P kali P kali 1 min P ya. Sehingga kita dapatkan P pangkat 2 dan ini 2 sukses ya, maaf, bukan 3 sukses, maaf. 2 sukses ya. 2 sukses dari 5 eksperimen Bernoulli ya. Ya, salah nih, 2. Saya ganti aja 2 ya. Ya. Jadi P kuadrat kali 1 min P pangkat 3 ya. Jadi ini yang kita dapatkan, dan ini baru mendapatkan yang ini ya. Jadi kalau gitu probabilitas kita dapat X sukses dan sisanya gagal adalah P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X ya kan. Nah, permasalahannya ini baru satu cara untuk dapat 2 sukses kan. Masih ada cara yang lain kan. Permasalahan belum selesai ya.
belum selesai karena tadi ya 1, 2, 3, 4, 5 ya, tadi sukses, gagal, gagal, sukses, gagal. Ini hanya satu cara saja untuk dapat 2 sukses ya. Masih ada cara-cara lain ya, masih ada cara-cara lain ya. Yaitu sukses, sukses, gagal, 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 sukses, gagal, sukses, gagal, gagal, dan seterusnya ya, sampai nanti gagal, 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 sukses, sukses. Dan ini adalah problem kombinasi ya kan, problem kombinasi. Berapa cara ya, berapa cara dapat 2 sukses dari 5 eksperimen ya. Nah, itu adalah sama aja dengan kita dapat 5 faktorial bagi 2 faktorial 5 min 2 faktorial ya. Ya, jadi makanya harus kita kali lagi dengan kombinasi karena ini merepresentasikan cara untuk dapat X sukses dari N eksperimen. Nah, dengan demikian cukup jelas bahwa kalau demikian berarti probabilitas kita dapat X sukses dalam N eksperimen Bernoulli sering dinotasikan dengan ini ya, probabilitas X besar sama dengan X kecil atau Fxx, cuma N nya jadi nggak kelihatan. Nah, makanya ada notasi baru ya khusus untuk khusus binomial ya. Itu adalah B X titik koma N titik koma P, di mana N adalah jumlah eksperimen Bernoulli. Ini probabilitas sukses dalam 1 eksperimen Bernoulli. Nah, ini nilainya adalah sama dengan N faktorial ya, ini kombinasi N dari kombinasi X dari N, kemudian P pangkat X 1 min P pangkat N min X, atau ini adalah N faktorial dibagi X faktorial kali N min X faktorial kali nah, yang di sini, yang di paling kanan ini tidak lain adalah P yang ini adalah peluang dapat X sukses dan N min X gagal pada satu cara saja ya, pada satu cara untuk dapat N sukses ya. Nah, kemudian yang ini adalah jumlah cara untuk dapat, maaf ini X ya, untuk dapat X sukses, jumlah cara untuk dapat X sukses dari N eksperimen Bernoulli ya. Ya, saya kira dari sisi formula saya harap cukup jelas ya. Mohon maaf tadi sempat keliru ya, dua sukses bukan 3 sukses, semoga tidak membingungkan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya, mengapa formula dari variabel acak binomial itu seperti ini ya. Nah, dengan demikian perlu dilihat ya bahwa pada proses tadi saya menjabarkan ini, saya mengeksploitasi atau menggunakan asumsi bahwa ini ya, bahwa eksperimen Bernoulli-nya itu harus saling independen ya. Pada saat kita fokus ke satu cara untuk dapat 2 sukses tadi, nah probabilitas sukses di 1 dan gagal di 2 ini ya. Jadi pada saat saya fokus kepada salah satu cara saja untuk dapat 2 sukses tadi, yaitu pada saat kita bahas ini, kita mengasumsikan bahwa eksperimen Bernoulli pertama dengan eksperimen Bernoulli kedua dengan eksperimen Bernoulli ketiga itu saling independen semuanya. Sehingga probabilitas sukses di 1 dan gagal di 2 dan gagal di 3 dan sukses di 4 dan gagal ke 5 sama aja dengan perkalian dari probabilitas sukses di 1 kali probabilitas gagal di 2 kali probabilitas gagal di 3 dan seterusnya. Ini mengasumsikan eksperimen Bernoulli-nya saling independen ya. Dengan demikian perlu kita jelaskan di situ bahwa total jumlah
sukses pada n eksperimen Bernoulli itu bisa digambarkan dengan formula distribusi binomial semacam ini kalau ini dia ya, eksperimen Bernoulli-nya itu saling dependent ya, dimana jumlah eksperimennya adalah n, jumlah sukses yang akan dicari probabilitasnya adalah x kecil, peluang sukses pada satu eksperimen Bernoulli adalah p, dan gagalnya 1 min p. Dan ini ada syarat yang tadi ya, bahwa tiap percobaan adalah eksperimen Bernoulli, yang ini dulu ya, itu harus saling independen ya. Jadi eksperimen yang satu dengan eksperimen yang lain itu harus saling independen ya. Itulah kenapa tadi ketika kita mengalihkan probabilitas sukses di satu dan gagal di dua dan gagal di tiga, itu sama saja dengan proses sukses di satu, peluang sukses di satu, dan kali peluang gagal di dua kali peluang gagal di tiga. Jadi kita tinggal mengalihkan probabilitas tadi. Nah, ada syarat yang lain bahwa percobaan Bernoulli yang kita lakukan harus identik ya kan, yaitu probabilitas suksesnya harus selalu P ya. Sukses di tiap eksperimen Bernoulli nggak boleh berubah-ubah ya. Kalau berubah-ubah saya nggak bisa dong ngalihkan P kali P ini kan. Ini kan P pangkat E kan berarti peluang sukses itu selalu P kan. Berapa kali sukses? 3 kali. Berarti P-nya pangkat 3 kali. Berarti kita dalam 3 eksperimen yang menghasilkan sukses, peluang sukses itu selalu 3. Selalu sama, yaitu P ya. Jadi yang penting lainnya adalah percobaan Bernoulli-nya itu harus identik ya. Probabilitas sukses di tiap, maksudnya identik adalah ini ya, bahwa probabilitas sukses di tiap eksperimen Bernoulli harus tetap ya. Eksperimen Bernoulli harus tetap. Jadi kalau Anda ngelempar koin berkali-kali, koinnya itu harus sama, sehingga peluang dapat head itu harus sama. Kalau peluang dapat head di eksperimen pertama itu 0,4, maka peluang dapat head di eksperimen kedua juga harus selalu 0,4 ya kan. Kalau peluang dapat head di lemparan pertama itu 0,5, ya peluang dapat head di lemparan-lemparan berikutnya juga harus 0,5 ya. Nggak bisa tadi lemparan pertama pakai koin biasa, peluang headnya 0,5, lalu lemparan kedua ganti koin yang khusus, peluang headnya 0,1. Ya ini nggak bisa. Ini tidak akan bisa menggunakan distribusi binomial untuk menggambarkan jumlah head dari sekian lemparan. Peluang dapat 10 head dari 50 lemparan itu nggak akan bisa digambarkan dengan menggunakan distribusi binomial atau variabel acak binomial kalau peluang dapat head di tiap-tiap lemparan itu beda-beda ya. Tiap percobaan adalah eksperimen Bernoulli yang identik ya. Jadi tentunya kita punya peluang sukses atau gagal, dan peluang sukses adalah P dan selalu tetap ya, dari eksperimen ke eksperimen. Tidak boleh berubah-ubah. Kalau berubah-ubah berarti bukan percobaan yang identik ya. Ya. Ya, jadi itu ya. Baik ya, kita stop dulu untuk video yang ini. Nanti kita akan masuk ke video berikutnya dengan contoh nih.